Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa salaman tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala semata. Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan nikmat-Nya kepada seluruh makhluknya dan itu tidak pernah terhenti walaupun hanya sekejap mata. Salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fid din, a'adzakumullah, di malam 23 Rajab tahun 1446 Hijriah bertepatan tanggal 22 Januari 2025 Masehi. Alhamdulillah kita berkumpul di tempat yang mulia, tempat yang selalu hati terpaut dengannya. Maksudnya yaitu rumah-rumah Allah, yang mana di situ ditegakkan salat berjamaah. Alhamdulillah, ini adalah salah satu dari kenikmatan yang itu tidak semuanya mendapatkannya. Dan alhamdulillah kita diberikan kesempatan untuk bisa menunggu waktu Isya. Kita duduk sejenak, bertahan, bersabar untuk sama-sama mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah salah satu momen yang indah di dalam kehidupan kita. Momen yang indah kita katakan karena sekarang kita tidak mendapatkan balasannya, hanya berupa capeknya kaki, badan, pinggang. Kan tetapi yakinilah di akhirat kelak itu merupakan suatu ibadah yang tidak ada tandingannya setelah salat ibadah fardu. Dan itu sering kita ingatkan bahwasanya talabul ilmi itu adalah sesuatu yang sangat istimewa dan tidak semuanya dari kaum muslimin yang bisa menjalaninya. Itu harus pertama kita yakini, karena tidak semua yang akan mewakafkan dirinya, waktunya untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Terkadang orang lalai atau sibuk dengan urusan duniawinya, karena sebagian manusia di zaman ini itu mencari ma'isyahnya di malam hari. Setelah ba'da asar mereka keluar dengan peralatannya, karena kuliner itu rata-rata di malam hari, menjual untuk kebutuhan kaum muslimin, saudara-saudari kita yang lainnya. Jadi mereka di malam hari mungkin mereka sibuk dengan pekerjaan mereka. Berbeda dengan di zaman dahulu, mungkin setelah maghrib, apalagi di kampung-kampung tidak ada cahaya lampu PLN yang seperti yang di zaman ini. Jadi orang pakai lampu petromak, sehingga maghrib itu sudah bisa mereka ke rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, mereka bertadarus atau anak-anaknya mempelajari Al-Qur'anul Karim. Setelah Isya mereka pulang dan mereka istirahat. Tidak ada kegiatan yang lainnya. Mau kemana?
tidak ada penerang. Ini kita di zaman yang siang malamnya itu sama-sama ada aktivitas manusiawi di situ. Cobalah kita jalan ke Jalan Subrantas, itu malam itu sepertinya tidak pernah orang tidur. Kita pernah di tengah malam di situ rame. Kiri kanan masih buka orang yang menjual makanan. Nah, jadi kita berada di zaman yang siang dan malamnya manusia beraktivitas. Tapi alhamdulillah Allah berikan kita kesempatan sejenak di waktu-waktu yang berharga ini untuk mempelajari agama Allah, dan kita sangat bersyukur kepada Allah bisa di atas jalan tersebut. Alhamdulillah. Kemudian salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lanjutkan insyaallah kita di pertemuan yang ke-37 di malam yang berbahagia ini. Untuk memperhemat waktu, kita dengarkan apa yang telah dinukilkan oleh muallif pada matan Al-Aqidah At-Tahawiyah. Sekarang kita di poin ke 146, mungkin langsung saja 146, 147, 148, 149, 150, 151. Ya. 151, 152. Ini sepertinya banyak pembahasan kita nih. Hanya sedikit-sedikit pembahasannya. Sampai 156. Kita berhenti di 156. Cuma untuk sekarang langsung saja poin 146 sampai poin yang berhubungan dengan itu, yang berkaitan untuk pembahasan pertama ini sampai poin 151. 146 sampai 151. Tafadhol. Jika mereka tidak bertaubat, setelah nanti mereka bertemu Allah sebagai orang-orang yang mengetahui dan beriman, maka mereka berada di bawah kehendak masyiah dan ketentuan hukumnya. Jika Allah menghendaki, Dia bisa mengampuni mereka dan karunia-Nya, sebagaimana yang Allah Azza wa Jalla sebutkan di dalam kitabnya. Dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik. Itu bagi siapa yang dikehendakinya. An-Nisa ayat 48. Dan jika Dia menghendaki, Dia bisa mengazab mereka di dalam neraka dengan keadilannya. Tsumma yukhrijuhum minha bi rahmatih wa syafa'atis syafi'in min ahli ta'ati. Kemudian Allah Ta'ala mengeluarkan mereka darinya dengan rahmatnya dan syafaat para pemberi syafaat dari orang-orang yang taat kepadanya. Tsumma yab'atsuhum ila jannati. Kemudian Allah mengirim mereka ke surganya. Wadzalika bi anna Allah Ta'ala tawalla ahlal ma'rifati wa lam yaj'alhum fid daraini ka ahli nusrati alladzina qalu min hidayati wa lam yanalu min wilayati. Hal
yaitu orang-orang yang beriman kepadanya, dan tidak menjadikan mereka di dunia dan di akhirat sama seperti orang-orang yang ingkar kepadanya, yaitu orang-orang yang gagal mendapatkan hidayahnya dan tidak dapat meraih kecintaannya. Allahumma ya waliyal Islam wa ahli tsabbitna 'alal Islam hatta nalqaka bih. Ya Allah, wali pembela Islam dan orang-orang yang memeluknya, teguhkan kami atas Islam hingga kami bertemu Engkau dengannya. Baik, demikianlah yang dibawakan oleh penulis Imam Abu Ja'far At-Tahawi mengenai tentang orang-orang yang melakukan dosa besar dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya kita jelaskan tentang apa itu dosa. Dosa adalah segala sesuatu yang menyelisihi aturan syar'i. Jadi segala sesuatu yang menyelisihi aturan syar'i dengan meninggalkan kewajiban atau melakukan keharaman yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya adalah yang menentang syariat, menyelisih syariat, itulah dosa. Itulah dosa. Dan dosa, ulama kita membaginya secara garis besar, secara umum itu ada dua. Dosa besar dan dosa kecil. Dosa besar itu setiap dosa yang terdapat di dalam syariat yang disifati dengan besar, azim, agung, atau dikabarkan hukuman bagi pelakunya, ada hukuman bagi pelakunya, atau disebutkan hukuman langsungnya, hukuman had, seperti minum khamar dicambuk, ada hukumannya. Orang yang berzina dirajam, dan bagi yang belum menikah, bagi yang masih bujang atau gadis, itu dicambuk sampai 100 kali. Kemudian diingkari dengan keras dan kuat. Dan tentunya itu semuanya itu disebutkan di dalam kitabullah, di dalam sunnah dan ijma'. Maka itu adalah dosa besar. Jadi tidak boleh seseorang engkau telah melakukan dosa besar, tetapi tidak di dalam kitabullah, tidak ada keterangannya dalam kitabullah atau hadis Nabi SAW atau ijma' para ulama, berarti itu bukan dosa besar. Itu bukan dosa besar. Jadi dosa besar itu ada keterangannya di dalam Al-Quran, ada juga Nabi menyebutkan, dan begitu juga ijma' para ulama. Apa contohnya? Contohnya yang paling besar itu adalah syirik, sihir, apalagi membunuh, minum khamar, mencuri, berzina, itu semuanya ada. Durhaka kepada kedua orang tua, uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua, bersumpah palsu, apalagi makan riba, memakan harta anak yatim tanpa hak, dan yang lain-lain, masih banyak lagi. Nah, jadi itu termasuk dosa besar. Kemudian dosa kecil adalah kebalikan dari dosa besar. Kebalikan dari dosa besar yang tadi ada keterangan ancamannya, hukumannya dan seterusnya. Maka kalau dosa kecil tidak ada ancamannya, tidak ada diancam dengan neraka, diancam dengan ini, tidak ada. Itu dosa kecil. Akan tetapi dosa kecil ini, kata ulama, jika dilakukan terus-menerus akan menjadi kategori dosa besar. Contoh, orang yang memotong jenggotnya, itu asalnya memotong jenggot, asalnya, hukumnya asalnya, kita katakan asalnya itu dosa kecil. Akan tetapi kalau terus-menerus itu jadi dosa besar, karena menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian menyerupai kaum wanita, kemudian mengikuti orang-orang fasik atau orang-orang majusi dan yang lainnya. Asalnya misalnya kita mencukur sekali, ini bukan menyarankan, tetapi asalnya untuk misalnya
dipotongnya sekali kan, itu tak masalah. Dia telah melakukan dosa kecil. Tapi bagi yang senantiasa tumbuh sedikit, langsung dicukurnya tumbuh, itu yang menjadi dosa besar. Seperti itu. Teringat kita akan kajian Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, dia berkisah yang tentang masalah jenggot. Ini kisah yang yang membuat kita tersenyum. Ada sesuatu orang yang berjenggot, biasa orang Arab berjenggot penuh. Lalu dia menggendong anak balita, anak bayi. Menangis anak bayi tersebut. Lalu ada seorang laki-laki yang tanpa ada jenggot, ya dicukur semua. Lalu diambilnya anak tersebut, diam, tidak menangis lagi. Dikatakan kepada orang yang menggendong tadi, yang menggendong anak balita tadi, dia takut terhadap jenggotmu, lebat sekali, takut dia. Lalu dijawab oleh orang yang berjenggot, iyalah, karena dia menyangka kamu adalah ibunya, nggak ada jenggotnya. Jadi ini sahih diceritakan oleh Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili. Bisa dilihat videonya di video ulama besar itu kalau tidak salah. Jadi dia menyangka ibunya, langsung dia diam. Ini ibu saya nih, nggak punya jenggot. Ikhwan fillah azakumullah, itu diantaranya. Dan yang penting yang tidak ada dosa, yang ancaman seperti apa lagi, buang air kecil, buang air besar, mengarah kiblat. Misalnya arah kiblat ke situ, langsung mau pipis gitu, pergi ke seberang itu dekat pagar, pipis arah ke arah kiblat. Itu termasuk dosa kecil. Dan seterusnya. Namun semuanya itu dicatat. Apa yang telah kita lakukan, baik itu yang soleh, yang toleh, baik yang besar, yang kecil, itu dicatat oleh Allah. Kullu saghirin wa kabirin mustatar. Jadi setiap yang baik itu yang kecil, yang besar, itu semuanya tertulis di yang ada malaikat ditugaskan untuk mencatatnya. Taib ikhwani fi din azakumullah. Kembali kita ke pembahasan ini. Ahlul kabair min ummati Muhammad Rasulullah sallam la yukhallidun. Jadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak kekal di neraka. Ini dijelaskan oleh Abul Izzi Al-Hanafi bahwasanya ahlul kabair dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak kekal di neraka idza matu wa hum muwahhidun, jika dia mati atau wafat dalam keadaan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini ungkapan ini membantah raddul khawarij, membantah khawarij. Kemudian wal mu'tazilah, membantah mu'tazilah. Dan ini telah kita singgung bagaimana orang-orang khawarij dan orang-orang mu'tazilah mengatakan bahwasanya pelaku dosa besar itu kekal di neraka. Itu anggapan mereka. Khawarij mengkafirkan pelaku dosa besar. Khawarij itu mengkafirkan pelaku dosa besar, baik itu di akhirat dan di dunia. Itu khawarij. Adapun mu'tazilah, di akhirat dia mengatakan bahwasanya orang pelaku dosa besar itu kafir, kekal di neraka. Adapun di dunia dia berbeda dengan khawarij. Dia mengatakan bahwasanya orang yang pelaku dosa besar itu di dunia dikatakan manzilatun baina manzilatain. Itu dia di antara dua, tidak juga beriman dan tidak juga kafir, di antara dua itu. Itu menurut pemahaman Mu'tazilah. Jadi ini telah kita bahas, kita mengulang kembali. Kalau kita lihat dahulu pembahasannya di halaman 38, coba lihat poin 131. Itu telah kita bahas, kita jelaskan. Kita cuma mengulang kembali karena ini bersangkutan dengan dosa besar. Wala nukaffiru, apa di sana? Selama
Nah, taib, ini sudah kita bahas, kita cuma mengulang kembali, mengingatkan kembali. Jadi itu beda antara ahlus sunnah dengan firqah-firqah yang lainnya. Ahlus sunnah selagi dia ada keimanan di dalam hatinya, maka itu tidak kekal di neraka Allah Subhanahu wa taala. Jelas nasnya. Di antaranya telah kita sebutkan bagaimana keadaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang berzina, orang yang minum khamar dan seterusnya telah kita jelaskan. Mungkin bagi yang bisa dilihat entah kajian keberapa itu, pertemuan keberapa? 34, 35. Sekarang kan kita pertemuan yang ke-37. Nah, jadi bisa diulang kembali. Yang intinya bahwasanya itu berbeda ahlu sunnah dengan firqah-firqah yang lainnya. Kemudian ini juga dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya hadis ini muttafaqun alaih. Hadis dari Anas, yakhruju minan nar. Jadi dikeluarkan dari neraka man kana fi qalbi mithqalu dzarratin min iman. Barang siapa yang di dalam hatinya ada keimanan walaupun hanya seberat zarrah, itu akan keluar dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Betapa agungnya kalimat la ilaha illallah. Sebagaimana di matan ini disebutkan bagi siapa? Bagi orang yang muwahhidun, bagi orang yang mentauhidkan Allah. Berarti dia mengakui di dalam hatinya la ilaha illallah. Disebutkan oleh sebagian orang atau ulama atau kita pernah mengetahuinya bahwasanya bayangkan orang yang bertauhid. Kalau tentang masalah tauhid, maka kita akan teringat akan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia millah yang hanif, cenderung kepada tauhid. Itu Nabi Ibrahim dijelaskan di situ. Nampak bagi kita, bagi yang mempelajari sirah nabawiyah, sirah para nabi, qasasul anbiya, kisah-kisah para nabi. Nabi Ibrahim simbol dakwah tauhid. Itu tidak bisa dibakar ketika penguasa Namrud ketika itu membakarnya. Itu kalimat la ilaha illallah. Lalu begitu juga di akhirat, orang yang ada di dalam hatinya itu akan dikeluarkan dari neraka. Itu akidah Ahlussunnah. Selagi ada keimanan di dalam hatinya, maka dia tidak kekal di neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang hanya mengambil sebagian ancaman, maka dia meninggalkan yang ada di situ harapan. Nah, jadi ini kebalikan dari Murji'ah. Adapun Murji'ah, dia hanya mengambil harapan, tidak mengambil nas-nas ancaman. Nah, itu. Adapun Ahlussunnah menggabungkan keduanya. Di sana ada ancaman dan di situ ada harapan. Itu bedanya. Dan kita sebutkan juga Imam Abu Ja'far At-Tahawiyah, kita ulangi lagi, beliau adalah mazhabnya Hanafi, Imam Abu Hanifah, dan agak sedikit tergelincir di dalam masalah ini, tetapi hanya ketergelinciran yang ringan. Murji'atul fuqaha itu dimaafkan, tidak yang besar, yang menyelisih yang sangat jauh, tidak. Dan itu dijelaskan oleh para ulama, karena Imam Abu Hanifah adalah a'immatul arba'. Tidak ada satupun ulama apapun yang kita ketahui itu tidak ada mengeluarkan Imam Abu Hanifah dari Ahlussunnah wal Jamaah. Begitu juga dengan imam-imam ahlul hadis setelahnya. Imam An-Nawawi, sebagian orang yang ekstrim, pemuda yang tidak ada, yang miskin ilmunya, itu mengeluarkan Imam An-Nawawi dari Ahlussunnah wal Jamaah, beranggapan bahwasanya Imam An-Nawawi itu tergelincir dalam mentaktil atau mentakwil sifat Allah. Begitu juga dengan Ibnu Hajar Asqalani yang mensyarah Sahih Bukhari Fathul Bari. Sebagian pemuda yang miskin, kita katakan miskin, mereka tidak memahami secara am, secara umum, secara banyak tentang agama Allah,
mereka keluarkan. Dan begitu juga orang-orang yang sok alim. Kita katakan sok alim. Berani kita katakan sok alim. Mereka ingin menumbangkan bahwasanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu bukan Syekhul Islam. Itu orang-orang sok alim di zaman ini. Kita katakan sok alim. Dijelaskan oleh ulama, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika itu di abad ke-8 Hijriah, tahun 700 sekitar 600-700 Hijriah, itu sampai tahun 1446 Hijriah, tentang keilmuannya, tentang penguasaannya dengan agama Allah, itu belum ada yang menandinginya. Belum ada yang menandinginya. Sampai zaman kita hidup sekarang ini. Jadi gelar Syekhul Islam itu bukan diberikan oleh murid-muridnya, tidak, tetapi ulama yang mempelajari bagaimana tulisan-tulisannya. Kalau ada orang mengatakan Syekhul Islam itu bukan Syekhul Islam, katanya ini orang sok alim. Kita katakan sok alim. Berani kita mengatakan mereka adalah orang-orang sok alim. Taib. Kemudian yang kita ingatkan juga, ini banyak di antara hadis-hadis Nabi SAW yang menjelaskan tentang dosa-dosa besar, tentang dosa yang mencelakakan. Ini sudah kita singgung juga tentang dosa-dosa yang sangat berbahaya. Kita ulang-ulang bahwasanya itu adalah diantaranya ada hadis mengatakan itu ada 7, ada yang 10, ada yang seterusnya. Jadi itu menjelaskan kepada kita, di nas ini dikatakan 7, di nas yang lain dikatakan sekian, di nas yang lain yang ini masuk, yang ini tidak. Cuman seluruh nas itu yang syirik tetap ada nomor 1. Yang syirik tetap nomor 1. Nanti berbeda dia di sini, mungkin yang bersumpah palsu masuk, sementara di sini perkataan zur, di sini yang ini hanya berbeda di bagian-bagian berikutnya. Adapun syirik itu tetap masuk. Karena saking besarnya dosa kesyirikan ini. Dan orang-orang yang mengingatkan tentang bahaya kesyirikan, dosa syirik, maka itu adalah orang-orang yang sangat dakwahnya kasih sayang. Dakwahnya kasih sayang. Karena dia tidak ingin orang-orang terjatuh dalam kesyirikan itu kekal di neraka Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan di dalam matan ini, disebutkan wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ayat yang lengkapnya innallaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan ini telah kita bahas juga ayat ini. Imam Al-Baghawi itu menjelaskan kelompok dosa pada ayat ini ada 3. Yang pertama itu dosa yang itu tidak diremehkan oleh Allah. Sedetail-detailnya Allah Subhanahu wa taala menghisapnya. Yakni antara dosa sesama Bani Adam. Itu detail Allah akan menghisapnya. Jadi jangan sepelekan dosa zalim terhadap sesama kita. Karena ini di akhirat rinci. Allah tidak akan membiarkan begitu saja. Sedikit pun hak dari saudara kita, saudari kita, itu akan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Membayarnya tentunya dengan amal kebaikan, dengan amal saleh. Tidak ada dengan yang lainnya. Karena kita tidak ada membawa harta dan yang lainnya. Yang kita bawa amal baik, imma amal saleh, imma amal toleh. Jadi baik itu amal saleh atau toleh. Seandainya banyak kita melakukan kezaliman, inilah orang yang bangkrut. Maka keburukan orang itu akan ditimpakan kepadanya. Ini yang lebih berbahaya lagi. Dan kita mengetahui hadis muflis, orang yang bangkrut, atadrun man muflis? Apakah engkau mengetahui orang yang bangkrut itu? Jadi para sahabat menjawab, orang yang tidak mempunyai al-arad, tidak mempunyai harta benda, tidak ada dinar dirham, habis semuanya. Tidak, bukan itu yang orang bangkrut. Jadi bangkrutnya yang dipahami oleh para sahabat sebagaimana kita memahami bangkrut itu. Yang orang jatuh tapai, kalau bahasa kita ya Pak, jatuh tapai ya. Susah untuk bangkit lagi. Susah untuk bangkit lagi. Tapi
Bukan begitu kata Nabi SAW. Yaitu orang yang nanti di hari kiamat yang datang dengan membawa pahala-pahalanya, pahala solat, puasa, sedekah dan seterusnya. Akan tetapi dia telah berbuat zalim terhadap menggibah si fulan, memukul si fulan dan seterusnya. Maka diambillah amal baiknya untuk yang orang yang dizalimi. Dan apabila amal solehnya habis, amal buruk orang yang telah dizaliminya ditimpakan kepadanya. Ini orang yang bangkrut, yang membawa banyak amalan soleh tetapi akhirnya bangkrut. Itu yang kelompok yang pertama. Kedua, yaitu dosa kezaliman yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang itu di ayat itu innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Kesyirikan yang orang wafat dengan dosa kesyirikan itu tidak diampuni oleh Allah. Tidak diampuni oleh Allah bagi yang wafat tanpa bertobat. Kemudian yang ketiga, kata Allah Subhanahu wa taala sebagaimana di sini wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah akan mengampuni terhadap siapa yang dikehendaki oleh Allah. Itu diabaikan oleh Allah, istilahnya ada yang Allah siksa, ada yang tidak. Ada yang Allah siksa, ada yang tidak. Sebagaimana di kitab Tauhid di awal-awal, orang yang dibangkitkan dengan 99 sijilan keburukan. Ini sijilan catatan amal keburukan sebanyak 99 lembar. Satu lembarnya itu sejauh mata memandang. Ini satu sijilan, satu sijil, satu lembaran itu sejauh mata memandang. Ini 99. Lalu anggapan dalam hatinya, ini tidak ada bakalan selamat lagi. Tidak akan bakalan selamat. Maka sudah putus asa. Lalu dikatakan oleh malaikat bahwasanya dia masih ada mempunyai kebaikan, dan Allah tabaraka wa taala itu menyetujuinya bahwasanya dia memiliki amalan yaitu tentang iman tadi, la ilaha illallah. Maka disodorkan bitaqah, kartu yang bertuliskan la ilaha illallah. Adapun yang bitaqah, yang satu diletakkan di timbangan yang satu, daun timbangan yang satu, dan sijilan catatan keburukan 99 lembar tadi di daun timbangan yang lain, maka masih berat yang bitaqah, kartu la ilaha illallah. Nah, inilah bagaimana kita tidak harus memberitahukan tentang keutamaan tauhid, begitu juga dengan bahaya kesyirikan. Ikhwani fi din azakumullah, itu bisa dilihat, dan Syekh Muhammad At-Tamimi itu membawakan hadis tersebut di kitab Tauhid di awal-awal, di bagian bab-bab awal. Adapun ta'liqnya kita perhatikan, sebagian ulama itu mendoifkan, adapun sebagian ulama itu menghasankan hadis tersebut. Wallahu ta'ala alam. Adapun hukumnya kita cenderung akan hasan, karena hadisnya ada riwayat yang menguatkannya. Wallahu ta'ala a'lam. Baik. Selanjutnya kita bahas di sini. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang menjauhi dosa-dosa besar. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayiatikum wa nudkhilukum mudkhalan karima, dalam surah An-Nisa ayat 31. Jadi barang siapa yang menjauhi dosa-dosa besar, dan kami akan hapuskan ankum sayiatikum, kesalahanmu, wa nudkhilukum mudkhalan karim, dan akan kami masukkan kamu wa nudkhilukum mudkhalan karim, ke dalam karimah, tempat yang karim, maksudnya ini dalam surga. Jadi orang-orang yang menjauhi dosa besar itu akan diberikan harapan. Harapannya apa? Itu dijanjikan akan surga. Nah, jadi ini antara orang yang ada ancaman dan ada harapan. Taib. Ikhwani fi din azakumullah. Kemudian disebutkan oleh Imam Ja'far At-Tahawi di sini. Jadi bagi Allah yang di sini di wa in syaa'a 'adzabahum finnar bi'adlih. Jadi bisa saja Allah mengazab mereka di dalam neraka dengan keadilannya. Jadi ini dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Allah menegakkan keadilan. Alaisallahu bi ahkamil hakimin.
Jadi semuanya akan diadili oleh Allah. Sebagaimana tadi orang yang berbuat zalim, bahkan hewan yang bertanduk dengan yang tidak bertanduk itu akan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Tsumma yukhrijum minha bi rahmati wa syafaati syafi'in min ahli ta'ati. Kemudian Allah mengeluarkan mereka darinya dengan rahmatnya. Perhatikan, dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan syafaat para pemberi syafaat dari orang-orang yang taat kepadanya. Mengenai syafaat sudah kita singgung di awal-awal bahwasanya syafaat itu bukan diminta kepada Nabi SAW. Syafaat itu diminta kepada Allah agar Nabi memberi syafaat kepada kita. Bedanya sedikit. Ada orang berdoa, ya wahai Nabi Allah, berilah syafaat kepada kami umatmu di akhirat kelak dan seterusnya. Tidak. Ini adalah kesyirikan lafaz ini. Karena Nabi SAW tidak akan bisa memberi syafaat kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. La yashfa'u indahu illa biizni. Jadi orang yang mendapatkan syafaat Allah Subhanahu wa taala, kita ulang ke pelajaran kita tentang syafaat sudah kita bahas, itu orang yang Allah beri izin dan Allah redoi. Allah berikan izin, baik yang memberikan syafaat dan yang diberikan syafaat Allah izinkan dan Allah redoi. Ila limanir tada. Taib, kita azan dulu, insyaallah setelah azan kita lanjutkan kembali pembahasan insyaallah. Fadhol. Allahu akbar. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Taib, kita lanjutkan setelah Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan orang-orang yang ada keimanan di dalam hatinya, yang mengimani Allah dengan rahmatnya, kemudian syafaat para pemberi syafaat dan orang-orang yang taat kepadanya, maka kata Imam Abu Ja'far At-Tahawi, "Tsumma yab'atsum ilal jannah." Kemudian Allah akan mengirim mereka ke surganya. Ikhwani fi din, azakumullah, kita gambarkan sedikit perjalanan kita. Semua kita akan mengalami ini. Akhir dari kehidupan dunia itu adalah kematian. Akhir dari kehidupan dunia adalah kematian. Dan tempat awalnya adalah kubur, barzakh. Barzakh. Itu akhirnya. Kemudian
awal dari kehidupan akhirat itu adalah barzakh. Barzakh itu sudah termasuk kita di awal kehidupan akhirat. Kemudian dia berakhir di mahsyar. Di mahsyar nanti dikumpulkan seluruh Bani Adam, mulai dari Nabi Adam sampai manusia di akhir zaman, pas ditegakkan kiamat. Setelah itu mahsyar itu ujungnya perjalanannya ada dua. Itu kita mengetahui adanya haud, adanya sirat, adanya mizan, adanya sebelumnya itu rentetan-rentetannya ada. Itu panjang, sangat panjang. Bahkan itu melebihi panjangnya perjalanan dari dunia. Kalau dunia lahir dari rahim ibu, bayi, kemudian balita, kemudian anak-anak, kemudian remaja, dewasa, tua, baru meninggal. Ini secara umumnya. Itu singkat. Adapun perjalanan akhirat itu sangat panjang dan melelahkan. Jangankan perjalanan rentetan-rentetannya kejadian di akhirat, menunggu diadili, ditegakkan hisab, itu lamanya sangat lama sekali. Di yaumil mahsyar. Lama. Sehingga ketika itu datanglah mereka agar Nabi Adam memberi syafaat, kemudian Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, terakhir kepada Nabi Muhammad SAW yang kita kenal dengan syafaatul uzma. Setelah itu baru ditegakkan hisab. Jadi akhir dari perjalanan ini, dari mahsyar itu ada dua, imma fil jannah, imma fin nar. Ada yang masuk surga dan ada yang masuk neraka. Setelah itu, dari kejadian ini yang kita belajar dari akidah ini, bagi yang ada keimanan di dalam hatinya seberat biji sawi, atau bagi orang yang telah Allah ampuni dosanya karena telah diazab di api neraka. Karena kita sebelumnya telah mempelajari, seseorang itu akan mendapatkan ampunan dosa. Yang pertama, taubat, istighfar. Kemudian apalagi dengan amal soleh, kemudian doa orang yang mendoakannya, kemudian musibah, kemudian beratnya fitnah kubur, kemudian dan seterusnya. Dan ada yang tidak mendapatkan ampunan tersebut tetap di bawahnya, maka dia diazab di akhirat, diazab di neraka. Dan setelah itu dimasukkan ke surga, sebelumnya di sungai kehidupan. Sungai hayat kehidupan yang gosong tadi seperti semula, baru masuk ke dalam surga. Baru di sini disembelihlah kematian. Disembelih kematian dalam berbentuk domba, maka yang masuk surga khalidina fiha abada, kekal. Begitu juga yang di neraka khalidina fiha abada, kekal. Tidak ada lagi pindah-pindah. Inilah kejadian. Begitu kejadian yang dijelaskan, maka harus kita yakini. Kita belajar, tersibaklah singkap kehidupan akhirat. Apakah kita masih lalai-lalai dengan dunia ini? Itu makanya para ulama, mereka bakhil dengan waktu mereka. Bakhil mereka dengan waktu mereka, tidak ada waktu luang. Tidak ada kita temukan ulama itu hobinya seperti ini, melalai-lalaikan, tidak ada. Mereka berpindah dari ketaatan ke ketaatan yang lain, belajar, mengajar, beribadah, belajar, mengajar, ibadah. Jadi mereka berharga waktunya karena sudah tersingkaplah bagi mereka tentang kehidupan akhirat. Ketakutan mereka untuk menjalani itu tuh sudah nampak di hadapan cahaya keimanan mereka, mata hati keimanan mereka, sehingga mereka bersungguh-sungguh. Dan itulah yang sering kita sebutkan, mungkin di kajian yang lain kita sebutkan, buah didikan Nabi SAW, buah tarbiyah dari Nabi SAW, para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, yang mereka, kaki mereka masih menginjakkan di permukaan bumi, tetapi seolah-olah jiwa mereka sudah berada di taman-taman surga. Jadi bagaimana kebahagiaan yang mereka lewati di dalam kehidupan mereka. Baik, kita lanjutkan. وَذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى تَوَلَّى أَهْلَ مَعْرِفَةٍ.
Hal itu karena Allah mencintai orang-orang yang bermakrifat kepadanya. Maksudnya yang mengenal Allah, ma'rifatullah, mengenal Allah dengan keimanan. Jadi dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Walam yaj'alhum fid daraini ka ahli nuqratih. Lalu disebutkan di sini, dan tidak menjadikan mereka di dunia dan di akhirat sama seperti orang-orang yang ingkar kepadanya. Alladzina khabu min hidayatih, dan orang-orang yang gagal mendapatkan hidayahnya. Walam yanalu min wilayatih, dan tidak dapat meraih kecintaannya. Ini tentang hidayah, ini kita singgung sedikit secara secara global. Hidayah itu sangat penting bagi kita. Dan tadi di khutbatul hajah dan beberapa ayat dalam surah Al-Kahfi bisa dilihat, wa may yahdillahu fahuwal muhtadi wa may falan tajida lahu waliyan mursyida. Dalam surah Al-Kahfi bisa dilihat kembali, atau dalam surah Az-Zumar, innallaha la ada yang tahu mengingatkan? Wa may yahdillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil faulaika humul khasirun. Di ayat yang lain, barang siapa yang Allah berikan petunjuk, maka dialah yang mendapat petunjuk, dan barang siapa yang Allah sesatkan, itulah orang yang merugi. Dan hidayah ini sangat penting. Tadi di khutbah, may yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah, di awal kajian tadi di khutbah al-hajah. Kemudian ini sangat penting juga, dan itu harus diminta. Minimal 17 kali kita meminta kepada Allah hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam doanya, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Jadi hidayah ini bukan sembarangan, sangat kita butuhkan dalam kehidupan yang sementara ini. Minta kepada Allah. Bahkan hidayah kita ketahui ada dua macamnya yang dibagi oleh ulama. Pertama, hidayah itu taufik, hidayah wewenang Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua hidayah irsyad, penjelasan kebenaran dan menjelaskan tentang kesalahan, keburukan. Hidayah itu taufik, hatta Nabi SAW itu tidak bisa. Sebagaimana kisah akhir wafat dari Abu Talib, tidak mengucapkan la ilaha illallah, ya am kul la ilaha illallah, wahai pamanku ucapkan la ilaha. Tetapi yang pembesar Quraisy mengatakan, ya Abu Talib, wahai Abu Talib, apakah engkau tidak menyukai agama Abdul Muthalib? Akhirnya berat lisannya mengucapkan la ilaha illallah, sehingga keluarlah hembusan nafas terakhir itu tanpa mengucapkan la ilaha illallah. Sedih Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka turunlah firman Allah, innaka la tahdi man ahbabta, sesungguhnya engkau tidak bisa memberi petunjuk terhadap orang-orang yang engkau cintai. Jadi tanda-tandanya orang yang mendapat petunjuk, diantaranya lapang dadanya dengan agama Islam ini. Kemudian ketika mendapatkan musibah, dia sabar dengan musibahnya. Ma asaba minkum musibah fa bi iznillah. Dalam surah At-Taghabun, ada yang bisa mengingatkan? Dalam surah At-Taghabun, ma asaba min musibatin illa biiznillah wa may yu'min billah yahdi qalbah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, maka Allah akan memberikan petunjuk di dalam hatinya. Kemudian orang-orang yang itu akan taat beribadah, akan gelisah ketika melakukan maksiat. Ini salah satu tanda orang mendapatkan hidayah. Kemudian orang yang mendapatkan hidayah, tandanya akhlaknya mulia. Jadi ada mengatakan, dakwah salafi itu adalah dakwahnya akidah saja. Kata siapa? Nabi SAW adalah orang yang paling baik akhlaknya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Bukan sahabat yang memujinya, tidak, bukan ulama memuji, tapi Rabbuna Jalla wa Ala yang memujinya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Lalu kata siapa? Dakwah salaf tidak mementingkan akhlak. Ini akan satu rentetan. Tauhid yang benar akan membuahkan akhlak yang mulia. Nah, itu otomatis. Kalau tidak bisa membuahkan akhlak yang mulia, berarti pelajarannya belum kokoh. Belum kokoh pelajarannya.
Kita jumpai orang yang mengatakan, oh dakwah ini itu semuanya bohong, atau orang yang belajar yang kita ketahui yang hadir kajian tidak cuman hadir tapi tidak menyimak, badannya di sini tapi jiwanya sudah melayang, tidak memahami apa yang disampaikan dalam dars-dars, dalam pelajaran-pelajaran yang ditekankan poin-poinnya. Itu banyak. Kenapa kita katakan banyak pengalaman kita belajar di majelis ilmu? Mudah-mudahan Allah menjaga niat ini. Sejak tahun 2004 kita duduk di majelis ilmu, itu setelah rata-rata setelah keluar dari masjid itu kita muzakarah, kita ingatkan apa yang disampaikan Ustaz tadi. Itu rata-rata tidak bisa menjawab. Karena kita terluput, terkadang kita mengantuk. Dahulu seperti itu. Karena kita beranggapan ilmu ini mulia, ada sesuatu karena kita capek. Tadi di menit-menit sekian sekitar itu, habis pembahasan itu, apa bang tadi itu? Apa pak? Apa itu? Enggak tahu loh, bodoh. Kan banyak kita jumpai seperti itu. Jadi apa namanya? Badannya di sini tapi pikirannya sudah berada di alam yang lain. Itu hati-hati kita istilahnya. Bagaimana hewan buruan kita semuanya belajar sekarang. Dulu kita belajar bawa tas isinya alat tulis. Karena saking berharganya ilmu. Tapi catatan itu dari mana sekarang? Entah kemana sekarang. Sudah lama, 21 tahun yang lalu. Jadi memang dicatat. Oh ini hewan buruan. Ibarat satu yang berharga, poin-poinnya. Alhamdulillah. Dan walaupun itu kita tidak meyakini itu bisa hadir di dalam hati kita, tapi Allah memberikan ini nikmat yang tiada tara. Kadang pelajaran yang 10 tahun, 15 tahun yang tadi teringat bagi kita. Alhamdulillah. Ini salah satu mudah-mudahan ini sesuatu nikmat dari Allah. Waliyahzubillah, kita jauh dari sikap ujub, sombong dan seterusnya. Dan sampai sekarang alhamdulillah kita tetap belajar. Kita masih duduk. Terkadang ikhwan bertanya, Ustaz beraja aja Ustaz. Ustaz itu tidak butuh belajar. Sudah jadi Ustaz tidak belajar. Ini menyiapkan bahan-bahan ini belajar tadi ini. Pada diam aja lah, mungkin ada apa mau disampaikan, karena qaidus sai la yu'tih, kata pepatah Arab, karena seseorang yang tidak punya tidak bisa memberi dia. Tidak ada yang mau disampaikan. Innalhamdulillah, anak tahu lagi kan. Habis dia. Jadi ini sedikit motivasi, berbagilah kita. Karena ilmu itu yang membedakan kita dengan kelompok-kelompok yang lain. Ilmu itu yang membedakan. Ciri khas dakwah salafiyah, ahlu sunnah wal jamaah, talabul ilm. Kalau tidak talabul ilmi, dia belum menghayati, belum mentazimkan ilmu. Jadi cirinya, lihatlah. Mereka yang menjadi dosen para asatizah kita di STDI, itu tengah malam. Sebagaimana kita dengarkan di kajian Ustaz Syafiq, itu mereka tetap belajar di tengah malam. Jadi bukan berhenti belajar, udah doktor, udah jadi dosen, enggak, mereka tetap belajar. Apalagi tuntutan dosen sekarang, dosen itu harus ada karya ilmiahnya, harus submit di jurnal-jurnal. Mereka butuh itu untuk nilai mereka untuk levelnya dari lektor kepala dan guru besar. Kemudian yang bisa juga kita ingatkan juga tentang hidayah tadi. Hidayah itu harus diusahakan, diupayakan. Mana itu? Bagaimana caranya? Secara garis besar saja, yang pertama dengan doa yang utama. Nabi saja berdoa, Allahumma inni as'aludal huda wa tuqa wal afa wal ghina. Nabi saja berdoa agar diberikan hidayah. Kemudian yang kedua, talabul ilm. Hidayah salah satu cara mendapatkannya dengan belajar. Sumbernya yang utama kitabullah. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fih hudal lil muttaqin. Jelas itu. Huda, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Syahrul Ramadan allazi unzila fil Qur'an hudal linnas. Jelas Al-Quran itu petunjuk. Kemudian hadis Nabi SAW, fa'inal khairal hadisi kitabullah, wa khairal hadi, wa khairal huda, huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada petunjuk yang lain selainkan yang terbaik itu adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita ingatkan juga bagi diri kami dan semuanya yang mendengar, yang hadir di sini dan di media, Jibril itu tidak akan turun membawakan hidayah kepada kita.
wahyu tidak akan turun, Jibril datang dari susul Rabbul Alamin lalu mendatangkan ke kita, kecuali tariqah sufi. Tidak perlu malaikat Jibril, langsung Allah terbuka kasyaf. Itu kurafat-kurafat, dongeng semuanya, jangan dipercayai. Kita katakan demikian karena dia harus dipelajari. Innamal ilmu bitta'allum. Sesungguhnya saja ilmu itu dengan dipelajari. Tidak akan datang orang-orang memberikan ketuk rumah ini ilmu ambillah. Tidak. Belajar kita. Taib, ini kita keluar dari pembahasan ini. Jadi itu sedikit motivasi bagi diri kami pribadi dan antum semuanya. Taib. Kemudian disebutkan di sini, Allahumma ya waliyal islami wa ahli tsabbitna 'alal islami hatta nalqaka bih. Doa. Ya Allah, wali atau pembela Islam dan orang-orang yang memeluknya, teguhkan kami atas Islam hingga kami bertemu engkau dengannya. Doa yang sangat indah. Husnul khotimah, doa-doa agar kita tetap sabit. Allahumma ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Tetap kita dalam keimanan, dalam petunjuk Allah Subhanahu. Jadi kita harus doa kepada Allah, harus berdoa, karena tidak ada jaminan satupun bagi kita sampai akhir hayat itu tetap dengan kalimat la ilaha illallah. Tidak ada jaminan. Maka upayakan terus minta kepada Allah ketetapan hati, minta kepada Allah agar diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Kemudian yang terakhir, belum, yang pada bab ini saja. Wa nasalatu khalfa kulli barrin wa fajirin min ahlil qiblah wa ala man mata minhum. Kami juga berpandangan bahwa salat boleh dilaksanakan di belakang setiap imam yang soleh maupun yang pendosa dari ahlul qiblah. Maksudnya kaum muslimin juga boleh mensolatkan yang soleh dan pendosa meninggal dunia di antara mereka. Taib. Sallu khalfa kulli barri wa fajir. Jadi di sini ada beberapa riwayat bahwasanya seperti hadis dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh akhrajahu Abu Daud, Baihaqi, Daraqutni. Qala Rasulullah SAW, Abu Hurairah tadi, as-salatu wajibatun alaikum ma kulli muslimin birrin au fajirin. Jadi Nabi SAW bersabda, salat itu wajib atasmu bersama setiap muslim, baik itu dia baik melakukan kebaikan atau melakukan dosa. Jadi meskipun dia melakukan dosa besar, itu tetap kita wa in huwa amilul bil kabair. Kemudian wal jihadu wajibun ma'a kulli amiri birrin au fajirin wa in amil kabair. Dan begitu juga jihad itu wajib bersama amir kaum muslimin. Jika dikumandangkan jihad, wajib kita berjihad bersama pemimpin kaum muslimin, baik dia itu seorang berbuat kebaikan, berbuat dosa, atau orang yang melakukan dosa besar. Wa fi sahih Bukhari an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma kana yusalli khalfal hajj. Imamnya adalah Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Kita mengetahui Hajjaj bin Yusuf yang pembunuh berdarah dingin. Wa kadzalika Anas bin Malik, begitu juga Anas bin Malik, wa kana al-Hajjaju fasikan zaliman. Sementara Hajjaj itu adalah orang yang fasik dan zalim. Wa fi sahih aidan anna Nabi SAW yusalluna lakum fa inna asabu falakum wa lahum wa in akhta'tum falakum wa alaihim. Jadi salatlah di belakang mereka, jika itu benar imam itu mendapat pahala, kita mendapat pahala. Apabila salah, dia mendapatkan dosanya, kita tetap mendapatkan pahala. Jadi di sini bagaimana orang yang kita misalnya pelaku bid'ah atau yang lain, rata-rata yang kaum muslimin di negeri kita itu tidak tahu mana yang itu yang bid'ah. Bahkan yang para da'inya tidak tahu apa itu bid'ah. Mereka mengetahui bid'ah itu sesuatu yang baru, lalu mengatakan mobil bid'ah, ini bid'ah. Yang bid'ah hakikah yang dijelaskan oleh di kitab-kitab ulama, mereka tidak mengetahuinya. Mereka tidak mengetahuinya. Jadi mereka mengetahui bid'atun secara lughah, secara bahasa. Adapun bid'ah secara istilah
mereka banyak yang tidak memahami. Hatta para dai-nya, kita katakan, hatta para dai-nya. Karena beberapa tahun yang silam itu ada dai yang banyak followernya mengatakan itu dari ujung rambut sampai ujung kaki itu bid'ah. Itu tidak, karena tidak memahami. Karena tidak memahami bid'ah. Mungkin dari satu sisi dia mengetahui, dari sisi yang ini dia tidak mengetahui. Jadi banyak ayat-ayat mengatakan tentang ini. Ada dari Abdullah bin Umar juga, anna Rasulullah SAW qala sallu khalfa man qala la ilaha illallah wa sallu ala man mata min ahli la ilaha illallah. Jadi salatlah di belakang orang yang mengucapkan la ilaha illallah, dan salatkanlah orang yang mati yang mengucapkan la ilaha illallah. Akhrajahu Daruqutni, ini dikeluarkan oleh Ad-Daruqutni. Taib, yang tadi mungkin cukup. Kita tambahkan 153, 154, 155, 156. Ini ganti pekan yang lalu. Karena pekan yang lalu heran kok cepat, belum azan dah selesai katanya. Sekarang kita ganti di sini tambahannya. Fadhal. kesyirikan ataupun kemunafikan selama hal itu tidak tampak pada diri mereka. Wa nazaru sarairahum ila Allah Ta'ala, dan kami menyerahkan rahasia-rahasia hal-hal yang tidak terlihat pada diri mereka pada Allah Ta'ala. Wala nara syaifa ala ahadin min ummah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam illa man wajaba alaihi syai', dan kami juga tidak berpandangan bolehnya mengangkat senjata terhadap seorang pun dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali orang yang memang wajib dihadapi dengan senjata. Taib, wala nunazzilu ahadan minhum jannatan wala nara, dan kami tidak memastikan tempat seseorang dari mereka di surga ataupun di neraka. Ini sudah kita bahas juga, ada beberapa poinnya, karena itu adalah rahasia Allah. Surga, neraka, penduduk ahli surga dan neraka itu adalah rahasia Allah. Rahasia Allah. Ada di kitab Tauhid yang ada bab larangan bersumpah mendahului Allah. Di situ dibawakan dalil yang kita gabungkan, ada di riwayat Imam Muslim, ada riwayat dari Imam Barbahari dalam Syarh Sunnah, kemudian ada riwayat dari Abu Daud dalam sunannya. Kita gabungkan supaya ini mendapatkan suatu semacam gabungan. Jadi yang meriwayatkan adalah salah seorang pemuda dari Yamamah, dari Yaman, salah satu kita mengetahui Yamamah, disitulah Musailamah Al-Kadzab diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq di pemerintahannya. Musailamah Al-Kadzab yang mengaku sebagai seorang nabi. Jadi pemuda ini dari Yamamah. Beliau ke Masjid Nabawi, maka dipanggil oleh orang tua. Lalu dia mengatakan bahwasanya orang tua tersebut mengatakan larangan bersumpah mendahului Allah. Misalnya, engkau wallahi demi Allah, sesungguhnya engkau tidak diampuni oleh Allah. Semacam itu, kalimat-kalimat seperti itu, demi Allah engkau tidak akan masuk surga, engkau akan masuk neraka, seperti itu. Itu tidak boleh. Lalu kata pemuda ini, siapa engkau? Lalu dijawab oleh yang orang tua tadi, aku adalah Abu Hurairah. Jadi Abu Hurairah, dari sini pelajaran waktu itu tadi malam kita bahas, gigihnya para sahabat memberikan orang petunjuk Nabi SAW. Gigihnya mereka. Pemuda datang, lalu dipanggil, tahukah kamu? Diberitahu kan. Kemudian dia adalah dua orang laki-laki ini adalah di riwayat yang lain Abu Daud, kita gabungkan saja, adalah orang yang saling bersaudara, saling mencintai. Yang satunya adalah orang ijtihad, dia ijtihad bi ibadatillah, taat beribadah kepada Allah. Yang satunya adalah ahli maksiat, orang yang suka berbuat dosa. Ketika saudaranya ini berbuat dosa, temannya ini berbuat dosa, diingatnya, aksir, berhentilah.
berbahaya nanti akibatnya di akhirat. Seringkali. Dan akhirnya yang dinasihati ini marah dia. Apa katanya? Apakah Allah mengutusmu untuk selalu mengawasiku? Jadi jengkel dia, senantiasa dinasihati. Lalu terucapkan, apakah Allah mengutusmu untuk mengawasiku? Lalu akhirnya yang ini tidak sabar juga. Wallahi katanya, yang ahli ibadah. Ini dari Bani Israel, Nabi menceritakan. Kata yang taat ibadah, demi Allah, Allah tidak akan ampuni dosamu dan engkau akan masuk neraka. Dia mendahului Allah dengan sumpahnya. Lalu ketika keduanya wafat sampai ajalnya dibangkitkan, maka Allah berfirman. Kata Allah dalam firman itu lebih kurang maknanya, apakah hakmu terhadap itu? Apakah engkau mengatakan aku tidak mengampuni dosa? Yang akhir ujungnya yang ahli ibadah itu diseret ke neraka, dan ahli maksiat itu diampuni oleh Allah dan dimasukkan ke dalam surga. Ini hati-hati tentang ini. Itu makanya disebutkan bahwasanya kami tidak bisa memastikan ahlu surga, ahlu neraka, kecuali ada dalil seperti Nabi SAW bahwasanya Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, sabiquna seterusnya, para sahabat yang dijamin masuk surga. Itu ada nasnya. Adapun kalau tidak ada nasnya, jangan, ini adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Wala nashhadu alaihim bikufrin wala bisyirkin wala binifaqin ma lam yazhar minhum syai'un min zalik. Jadi, dan kami juga tidak mempersaksikan atas diri mereka kekufuran, kesyirikan ataupun kemunafikan selama hal itu tidak tampak pada diri mereka. Ini dalil-dalilnya banyak dibawakan di sini. Ya ayyuhallazina amanu la yaskhar qaumun min qaumin, dalam surah Al-Hujurat itu menjelaskan jangan sebagian itu memburukkan sebagian yang lainnya. Atau ya ayyuhallazina amanu tadibu katsiran minaz zann innaz zanna ba'da itsm. Ya wahai orang-orang yang beriman, jauhilah bagimu prasangka yang buruk, karena prasangka yang buruk itu adalah dosa. Wala taqfu ma laysa laka bi'ilmi inna sam'a wal basara wal fuada ulaika kana anhu mas'ula. Jadi ini tentang masalah ini yang tidak ada ilmunya, jangan kita berbicara tentang itu. Seperti orang kekufurannya, kesyirikan, jangan dihukumi. Itu adalah tugas ulama, tugas amir. Taib. Wa nazaru sarairahum ilallah, dan kami menyerahkan rahasia-rahasia hal yang tidak terlihat itu pada diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir di poin ini, poin yang ke-156, wala naras saifa ala ahadin min ummatin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam illa man wajaba alaihi saif. Dan kami juga tidak berpandangan bolehnya mengangkat senjata terhadap seorang pun dari umat Nabi Muhammad SAW kecuali orang yang memang wajib dihadapi dengan senjata. Ini dibawakan hadis dalam yang hadisnya sahih dari Nabi SAW. La yahillu damu muslim yashhadu an la ilaha illallah wa anna rasulullah illa bi ahda thalathin. Jadi tidak halal darah seorang kaum muslim yang mengucapkan la ilaha illallah dan aku ini adalah utusan Allah illa bi ihda thalathin, kecuali di antara tiga ini. Asyaibu zani, orang tua yang berzina, ini berbahaya. Ini halal darahnya, yaitu dirajam. Wan nafsu bin nafsi, jiwa dengan jiwa. Wa tariku lidini, meninggalkan agamanya. Wal mufariqu lil jamaah, dan menyelisihi jamaah, maksudnya keluar dari ahlu sunnah wal jamaah. Misalnya seperti Jahmiyah di zaman itu Jaham bin Safwan dan seterusnya, itu pernah dihukumi oleh ulama ketika itu dengan hukuman penggal karena akidahnya yang rusak. Kita ingatkan di sini bahwasanya itu adalah wewenang para ulama dan begitu juga para pemimpin kaum muslimin. Adapun pembahasan selanjutnya, wala nara khuruja ala a'immati wa walida umurina. Kami juga tidak berpandangan bolehnya memberontak kepada para penguasa dan pemimpin sekalipun mereka zalim, wala nad'u alaihim, dan kami juga akan mendoakan mereka. Ini yang membedakan ahlu sunnah wal jamaah dengan firqah-firqah yang lainnya. InsyaAllah untuk pembahasan tentang pemimpin tidak boleh memberontak kepada pemimpin, mendoakan pemimpin,
dan mencabut baiat terhadap pemimpin bagaimana yang dibolehkan dalam agama ini, insyaallah akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Jadi ibarat kita ada episodenya sengaja digantung supaya apa nih tentang tidak boleh memberontak kepada pemimpin, mendoakan mereka, bagaimana kelanjutannya insyaallah akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam penyampaian, maka diakhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.